Tips, welcome back to Figurative from Talkative with your host Sasha dan juga Rexel. Halo, Yay! Di Figurative kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Universitas Brawijaya, salah satu mahasiswa berprestasi dari S1 Informatika Angkatan 2021. Beliau ini udah menangin gold medal dari skala nasional bahkan sampai internasional loh teman-teman. benar banget. Kesuksesannya dalam menemukan strategi time management yang tepat serta self-development skill, PAISKI-nya nggak lepas dong dari kerja keras yang udah dibangun dengan kemauan dan kedisiplinan dari diri sendiri, teman-teman. Nah, strategi dan kerja kerasnya ini bisa dibilang sangat berhasil mengantarkannya menjadi juara dalam berbagai olimpiade dan perlombaan. Penasaran siapa orangnya? Langsung saja, ini dia Nathan Daud dari S1 Informatika Universitas Brawijaya. Applause. Keren banget. Halo Nathan, apa kabar? Halo, baik-baik. Boleh nih Nat, sebelumnya kita pengen kenal dulu nih sama Nathan lebih dalam kayak tentang background Nathan mungkin. Oke, jadi mungkin perkenalan diri terlebih dahulu. Jadi aku Nathan Daud, aku dari Universitas Brawijaya, dari Teknik Informatika Angkatan 2021 ya. Nah, oke, mungkin pertama-pertama ini perjalanan hidupku dulu ya. Kayak aku itu pertama ke Universitas Brawijaya ini sebenarnya ya mujizat gitu ya. Kan awal-awalnya tuh sebenarnya aku ya juga nyoba SNM tapi nggak keterima. Habis itu baru nyoba Hmm. SBM baru bisa keterima gitu. Tapi meskipun kayak gitu tuh sebenarnya awal-awal tuh ngincernya itu bukan negeri sih, lebih ke swasta. Harusnya kayak pertama itu ngincernya ke Telkom University sebenarnya, tapi nggak lolos malah. Nah, akhirnya lolosnya ke Universitas Brawijaya gitu. Oh ya ampun. Tapi kok keren ya, kenapa kepikiran masuk TELU? Soalnya gimana ya? Kayak pertama-tama itu dulu itu awalnya ngincer BINUS, tapi BINUS sebenarnya kalau ngincer BINUS itu kayak yang bener-bener yang full scholarship gitu sih, tapi nggak kena. Akhirnya kayak nyoba ke TELU, TELU juga nggak kena. Bahkan Hmm. TELU itu pengumumannya kalau nggak salah itu waktu aku nyoba SBM itu ya, TELU itu beberapa hari setelah pengumuman SBM. Jadi kayak pertama diterima di ya pertama-tama itu kayak pengumuman SBM dulu kan, oh diterima di Brawijaya gitu, terus kayak oh yaudah aman berarti universitasnya udah dapat gitu ya, terus tinggal nunggu yang Telkom. Kalau misalnya Telkom diterima yang full scholarship itu kalau nggak salah itu kemarin itu nyoba yang apa ikatan dinas itu ya, ikatan dinas itu kan kalau nggak Hmm. salah itu kan gratis 4 tahun sama ditarik gitu ya, tapi itu akhirnya nggak lolos, berarti rezekinya di Brawijaya gitu. Oh, keren banget. Dari jawaban Nathan tadi tuh bikin aku penasaran deh, kayak kesehariannya Nathan tuh gimana sih gitu. Lalu kan istilahnya karir Nathan di kampus juga kan bisa dibilang sangat cemerlang ya. Nah, itu kayak ada nggak sih tips-tipsnya gitu? Nah, itu juga aku pengen nanya-nanya nih ke Nathan. Mungkin biar teman-teman IFPIPS juga bisa terinspirasi kan dari ceritanya Nathan gitu. Nathan, aku boleh tanya-tanya? Ya boleh boleh. Oke, Oke, mungkin boleh. untuk pertanyaan pertama untuk Nathan kali ya. Nah, dari pengalaman kamu nih, sebelum kan yang kita tahu nih Nathan tuh sering banget itu istilahnya ikut kompetisi atau lomba. Nah, sebelum berkompetisi itu ada nggak sih Tan yang perlu dipersiapin gitu? Mungkin dari segi mentalitas ataupun dari segi kesiapan belajar atau mungkin dari segi kepengurusan berkas-berkasnya gitu. Ah, itu persiapannya gimana Tan? Oke, jadi kalau misalnya mau ikut lomba itu pertama harus tahu polanya ya, polanya dari kompetisinya itu kayak gimana. Misalnya kalau misal ada lomba A gitu ya, biasanya kan lomba A itu diadakan oleh instansi gitu ya, mungkin kayak Hima Prodi apa gitu ya. Nah, di IG biasanya kan kalau aku dapat informasi itu kan dari IG ya. Nah, di IG-nya itu biasanya itu sebelum-sebelumnya itu udah ada kayak juara-juara yang tahun lalunya gitu ya. Nah, di situ itu kita bisa ngelihat kayak juara-juara yang lalu itu kira-kira idenya kayak gimana gitu. Nah, kalau sudah tahu idenya kayak gimana-gimana, jadi kita bisa mempersiapkan kira-kira
ide yang seperti apa yang kita harus siapkan dan kira-kira yang bakal diterima sama pihak merekanya gitu. Jadi harus tahu polanya dulu yang pertama. Habis itu ya mempersiapkan ya kayak berkasnya kan pasti pertama itu kayak harus nyiapin berkasnya. Nah biasanya itu kalau ikut lomba itu ya kalau aku ya malesnya itu ngurus berkas sih sebenarnya kayak ngurus berkas tuh perkara yang apa ya nggak perlu mikir gitu ya kalau nggak perlu mikir itu kayak males gitu ngerjainnya. Nah tapi sebenarnya itu juga penting karena kan berkas itu yang menandakan bahwa kita itu valid untuk mengikuti suatu kompetisi gitu. Nah, habis itu kalau misal pendaftarannya berkasnya udah oke, ya tinggal langsung masuk ke lombanya. Tergantung kayak lombanya apa, apakah olimpiade atau mungkin kayak bisnis plan atau mungkin karya ilmiah gitu. Nah, ya tinggal harus tahu cara buatnya ya. Harus tahu cara buatnya itu dengan cara mencari informasi di Google itu kan sebenarnya kan banyak ya cara-caranya. Terus memahami sistematika penulisannya karena kan di bukletnya itu biasanya ada sistematika penulisannya. Nah, itu harus betul dipahami gitu biar bisa lancar lah kalau mengikuti lombanya gitu. Habis itu kalau semisal untuk lombanya udah bisa lancar ya untuk pengerjainnya kan pasti dicapai dah. Nah, nanti kan pasti ada finalnya tuh. Nah, kalau finalnya tuh biasanya berbicara tentang presentasi atau mungkin pitching dan lain sebagainya itu tinggal kita harus mempersiapkan bagaimana kita bisa mempersiapkan public speaking yang baik kayak gitu sih. Dan ya yang tentunya pasti harus dilakukan itu doa sih. Doa itu yang benar-benar membantu ya. Itu ya kuasa Tuhan itu memang bekerja gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti tadi itu ini Nathan ya sempat ini cerita ya kalau boleh rek lu gimana? oke. Ini berarti yang dipersiapin tuh cukup banyak banget sih ya, Nathan ya. Ini perlu kita ingat-ingat sih, Sa. Teman-teman Pips juga nih kalau misalkan merasa ini penting, boleh deh dicatat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kayaknya Sasa deh yang boleh nanyain. Atau Sasa masih mau ini lanjut tadi? Iya nih, aku masih kagum banget sama Nathan. Aku udah nyatet juga nih beberapa karena aku kan belum pernah ikut lomba kayak Nathan nih ya. Jadi pertama-tama tuh kita dapet info tuh dari IG ya kan? IG yang kayak info lomba gitu-gitu ya. Terus sebelum kita ikut lomba tuh kita harus tahu dulu nih polanya kayak gimana ya Nathan ya. Ya, Terus juga betul. kan tadi Nathan sempat singgung katanya kalau lomba-lomba itu tuh udah ada sistematika lombanya nih yang harus kita ikuti. Misalnya kayak olimpiade, bisnis plan, itu ada template yang bisa kita cari tahu sendiri kayak dari Google. Tapi yang ribet tuh ngurus berkas berarti ya Tanya? Sebenarnya kalau ngurus berkas tuh nggak ribet, cuman kayak males Males, gitu. Kalau aku males. Nah, kalau ikut lomba itu lebih enak terjun kayak bikin proposalnya langsung gitu daripada ngurus berkas. Meskipun ngurus berkas itu ya cuman kayak paling kirim KTM atau cuman gitu-gitu aja, tapi kayak malesin gitu. Kebayang sih Tan. Sama satu lagi nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi Nathan sempat bilang kalau di proses akhir suatu lomba itu biasanya ada pitching ya atau presentasi. Nathan gimana nih cara buat kayak ngilangin nervous ketika pitching atau presentasi misalnya? Karena kan harus ngomong depan publik gitu kan, harus impress jurinya juga gitu. Oke, kalau supaya nggak nervous itu ya kayak ya percaya diri aja sih. Sebenarnya yang Oh, paling penting itu percaya sama diri sendiri gitu. Yakinin bahwa diri sendiri itu mampu gitu. Jadi kalau misal udah percaya diri, otomatis kayak kita nggak akan nervous gitu. Meskipun disaksikan oleh tim peserta yang lain atau mungkin disaksikan oleh juri gitu. Meskipun jurinya itu kadang kayak tatapannya juga agak mengintimidasi gitu, tapi tetap kita masih bisa selama kita percaya diri gitu. Terus ya tetap harus dipersiapkan dengan baik sih sebelumnya kayak gladi dulu sama timnya gitu sih. oke, berarti harus percaya diri sama banyak doa ya guys, Nat. Iya betul. Asik banget. Makasih ya. Kalau gitu kita bisa lanjut nih ke pertanyaan kedua. Kita mau tahu nih cara Nathan tahu minat sama bakat Nathan dalam suatu kompetisi. Mungkin Nathan bisa berbagi karena teman-teman yang lain kan mungkin ada yang mau ikut kompetisi tapi tuh bingung nggak tahu minat sama bakatnya di mana gitu. Kira-kira Nathan ada nggak solusinya kayak gimana? Oke, kalau terkait dengan minat itu ya memang harus pelan-pelan sih kayak pertama itu nggak bisa langsung tahu oh kamu suka bisnis plan gini. Nah, itu sebenarnya itu juga proses yang cukup panjang sih. Tapi
nanti seiring berjalannya waktu itu pasti terbentuk gitu. Apalagi kan biasanya kalau lomba-lomba itu kan diadakan secara kelompok ya, secara tim gitu. Jadi kalau menurutku sendiri itu kemampuan yang benar-benar apa yang mumpuni itu sebenarnya nggak terlalu penting juga sih ya. Ya penting, cuman kayak karena kita tim itu kita bisa berbaur gitu karena tiap orang-orang itu kan memiliki kemampuannya sendiri-sendiri ya. Dimana mereka itu pasti saling melengkapi gitu. Nah, tinggal gimana caranya kita mencari tim yang cocok buat kita gitu. Misalnya, kalau misal kemarin ikut bisnis plan ya. Kalau bisnis plan itu harus ngerti tentang ekonomi, harus terus juga buat nilai plusnya itu harus bisa desain gitu ya. Kalau aku sendiri itu kan aku dari teknik informatika, tapi kayak kalau soal desain itu nggak suka gitu loh. Kalau soal desain itu kayak kurang gitu lah. Nah, habis itu ya perlu untuk nyari rekan tim yang mumpuni gitu di bidang desainnya gitu. Nah, kebetulan ada temen yang memang jago desain. Nah, itu bisa jadi satu tim yang baik gitu. Nah, kalau untuk ekonomi sendiri, semisal sebenarnya relasi itu penting ya. Tapi kalau semisal nggak ada relasi, ya kita otomatis harus belajar sendiri dong ya. Nah, kayak aku sendiri itu kan sebenarnya ya backgroundku nggak ada ekonominya ya kayak dari teknik informatika. Tapi kalau ikut bisnis plan itu senangnya itu kan kita belajar ekonomi gitu. Bagaimana kita bisa mengembangkan suatu bisnis yang bagus gitu di baik di era pandemi atau mungkin apa sesuai dengan Society 5.0 dan segala macamnya itu. Nah, dari situlah aku mulai belajar kayak gimana sih cara bikin proposal bisnis plan yang baik gitu. Jadi ya itu sih yang penting kayak harus tahu rekan timnya gitu. Jadi kalau kalau untuk mengenali kemampuan diri sendiri itu nanti seiring berjalannya waktu gitu. Kalau kita ngerjain lombanya itu dengan apa? Dengan semangat gitu ya. Kalau kayak nggak istilahnya tuh kalau bahasa Jawa itu nggak rasa-rasan ya kayak ya kalau melangkah itu melangkah maju gitu kayak dengan pasti. Nah, kalau kayak gitu itu nanti akan terbentuk secara natural lah nanti. Bagaimana kita nanti bisa. Nah, tapi terkadang itu apa yang kita bisa, apa yang memang bidang kita itu kita belum tentu suka gitu. Kayak aku juga pernah yang mengalami waktu SMA ya mungkin waktu SMA itu dulu kayak ada lomba bikin puisi gitu ya. Sebenarnya kan aku itu bukan pribadi yang suka nulis ya, kayak nulis ngarang itu sebenarnya nggak suka, tapi kayak ya udahlah kita coba aja gitu, coba aja bikin puisi gitu. Terus akhirnya jadi juara satu, jadi yang favorit gitu. Nah, jadi sebenarnya ya, langkah yang harus dilakukan itu ya memang pertama-tama itu ya coba aja dulu gitu, coba aja dulu. Nanti akan terbentuk seiring berjalannya waktu. Kira-kira yang kita berpotensi itu di mana, yang kira-kira kita bukan bidangnya itu nanti pasti kelihatan sendiri gitu sih kalau dari aku. Pokoknya jalanin aja dulu. Oke, aku suka banget nih sama kata-kata Nathan yang bilang kayak pokoknya langkah maju aja dulu gitu. Coba aja dulu nanti lama-lama pun bakal kebentuk minat bakatnya ya. Seiring Iya. berjalannya waktu gitu. Oke, tadi kita sempat dapat loh teman-teman salah satu tips and trick dari Nathan tentang kompetisi ya. Kayak bentuk tim yang mumpuni. Karena kan kita nggak mungkin bisa segalanya kan ya. Kita butuh mungkin ada yang desain, ada yang bagian bikin proposal, ada yang nganalisis gitu-gitu ya. Iya. Keren banget. Nah, selanjutnya nih, kayaknya tuh mukanya Kak Rexel penasaran banget nih. Ada yang mau ditanyain nggak, Cel? Aku mau tanya ini sih, eh, dari yang udah kamu bilangin tadi, tentunya aku juga kagum gitu. Nah, aku mau tanyain tuh kayak jadi juara itu sulit gak sih sebenarnya buat kamu kan gitu. Terus kayak tantangan terbesar dalam mengikuti kompetisi di tingkat nasional yang harus banget kamu penuhin atau persiapin itu apa gitu. Dan intinya hal-hal yang perlu dipersiapin biar semuanya gitu lancar gitu. Itu ada tipsnya juga nggak, Tan? Oke. Nah, kalau gimana apa apakah menjadi juara itu gampang atau enggak itu sebenarnya nggak ada jalan pintas nanti ya untuk menjadi juara gitu ya. Sebenarnya menjadi juara itu ya bukan hal yang gampang sih ya, susah sih ya karena kan kalau misal kita mulai sesuatu dari awal itu kan kita nggak mungkin langsung pure langsung jadi juara gitu kan enggak. Tapi memang semua itu ada prosesnya gitu. Ada prosesnya dan kita ya ikuti aja prosesnya gitu. Seiring berjalannya waktu itu dengan mentalitas kita yang terbentuk ini kita bisa menjadi pribadi yang memiliki mental seorang juara gitu. Nah, jadi kalau untuk awal-awal itu
kayak apa ya? Kalau persiapan untuk menjadi juara itu ya itu, kalau misalnya kita mau ikut suatu lomba, suatu kompetisi ya kita harus bener-bener tahu kira-kira lombanya itu kayak gimana nantinya. Nah, kalau dari situ itu jadi kita bisa tahu apakah kita berprospek untuk menang atau enggak gitu. Kalau kita sudah Hmm. mengetahui, kayak mungkin kayak aku kasih contoh aja ya, kayak contoh dari diriku sendiri ya. Kayak pertama-pertama itu ikut lomba bisnis plan itu kan bersama kayak teman-temanku gitu ya. Sama teman-temanku itu ikut bisnis plan di Universitas Diponegoro kalau nggak salah. Nah, itu awal-awal nyoba itu kan bikin proposal ya, bikin proposal. Nah, bikin proposalnya kan awal-awalnya masih bingung, belum ada pengalaman sama sekali. Jadi kayak ini kira-kira apa yang harus disiapin gitu. Nah, itu kita harus belajar gitu. Kita belajar dulu dengan melihat pola yang Hmm. ada di lomba di tahun yang sebelumnya itu. Kalau udah tahu tahun yang sebelumnya itu, nah nanti kira kita punya pandangan lah mau kayak gimana. Nah, kalau kita udah punya pandangan, baru kita bisa nyusun gitu. Nah, tapi dalam penyusunannya itu pasti ya kita harus belajar lah dikit-dikit tentang bagaimana bisnis itu bekerja gitu. Nah, belajarnya ini ya bisa macam-macam, dari YouTube, bisa dari Google. Ya, sekarang kan macam-macam ya. Ada Open AI, nah dari AI sendiri pun kita bisa belajar gitu ya dari situ. Nah, habis itu ya kita tinggal berproses aja gitu. Kita mengembangkan aja dari proposal itu dikerjakan dengan semaksimal mungkin dengan desain yang bagus karena kan ya kalau untuk proposal-proposal itu bagaimana kita bisa menggugah hati dari juri itu ya. Bagaimana kita menghasilkan suatu produk atau mungkin hasil karya yang memang bagus gitu. Maka dari itu ya desain itu juga diperlukan untuk meningkatkan daya tarik kayak gitu. Nah, habis itu setelah itu kan udah disubmit ya, udah disubmit terus pengumuman, oh jadi finalis gitu ya, lolos finalis ini kan seneng banget ya, kayak belum pernah ikut lombanya tapi bisa langsung jadi finalis gitu ya kan, wow banget gitu. Nah habis gitu tibalah di final. Nah karena kan final kan belum ya, karena kita belum pernah sama sekali ya, terus tiba-tiba masuk ke final. Nah pas di final ini baru mati gaya di sini kan, baru kayak baru tahu polanya presentasi, karena kan kalau presentasi ya kita memang harus benar-benar mempersiapkan, tapi kan di sini kita nggak bisa tahu polanya kayak gimana karena kan di tahun yang Betul. sebelumnya nggak ada rekordan dari presentasinya gitu ya, jadi kan masih bingung gitu. Akhirnya di tahap presentasi itu kan nggak lolos gitu, karena kan memang kami merasa Hmm. bahwa presentasinya juga masih kurang gitu ya. Nah akhirnya tapi dari situ ya memang itu prosesnya gitu kan, kita nggak mungkin dari sekali ikut lomba langsung jadi juara gitu. Memang untuk menggapai suatu juara itu nggak gampang gitu, harus mengikuti prosesnya dulu. Nah, habis itu kayak oke lah, kita nggak usah menyerah, kita anggap aja ini sebagai pengalaman gitu ya. Aku ya ngomong-ngomong ke teman-temanku itu kayak gitu. Ya udah jadiin aja ini sebagai pengalaman, nanti kita coba lagi di perlombaan yang lain gitu. Akhirnya coba lagi ke lomba yang lain tapi serupa bisnis plan juga gitu. Diadain sama UPN gitu. Nah, akhirnya oke, masuk ke finalis gitu ya, masuk ke finalis. Habis itu pada saat presentasi, karena kita udah tahu polanya kayak gimana, presentasi yang bagus kayak gimana, karena kan tiap juri itu pasti akan menilai semuanya itu dari berbagai aspek ya, kayak dari produknya kayak gimana, habis itu dari bagaimana cara kita menyampaikannya itu apakah sudah bagus atau enggak gitu ya. Nah, dari situ akhirnya kita kan belajar dari pengalaman sebelumnya dan akhirnya jadi, dan pada saat presentasi oh bagus juga, kata jurinya juga udah bagus. Habis itu dan setelah pengumuman akhirnya jadi juara satu gitu sih. Jadi Hmm. uh, jadi intinya kalau misal untuk menggapai juara satu itu sebenarnya bukan hal yang gampang ya. Tapi kita harus tetap mengikuti prosesnya itu. Ikuti aja kayak yang nggak ada jalan pintas lah gitu ya. Kalau misalnya nonton Naruto itu nggak ada jalan pintas menjadi Hokage gitu ya. Nah, sama halnya kayak ini ya. Jadi nggak ada jalan pintas menjadi juara. Tinggal ikutin aja. Kita harus punya latihan, 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 baru kita bisa jadi juara gitu. Dan di proses ini ya ini membangun mental. Halo, Nathan. Oke, halo Nathan. Tadi Halo, sempat halo. nge-freeze ya?
Oh iya, maaf, maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sinyal, sinyal. Tadi sampai mana nih? Kalau nggak salah tuh nyampe em, setiap juri itu berbeda. Terus karena kalian udah punya pengalaman sebelumnya, jadi ketika presentasi lebih matang, kalian berhasil ngembat title juara ya. Iya, betul. Keren banget. Gimana tuh, Cel? Setuju banget sih sama yang Nathan bilang tadi. Ya, gak ada jalan pintas untuk jadi juara gitu. Naruto aja kan sampai berdarah-darah ya buat bisa dapat title Hokage itu sendiri. Nah, itu juga sama kayak kita gitu. Semuanya perlu proses gitu. Dengan proses yang ada gitu, akhirnya nanti terbentuk mentalitas yang uh, ada seiring berjalannya waktu sehingga mental juara itu bisa terbentuk dan nganterin kita untuk benar-benar jadi juara gitu. Benar-benar harus ada persiapan kan ya Tan ya. Harus tahu juga perlombaan yang bakal kita ikutin tuh kayak gimana sih gitu. Aspeknya apa dan hal-hal yang perlu disiapin tuh jadinya apa gitu. Persiapan pelajar pun juga kan yang seperti Nathan bilang tadi ya, kayak udah bisa dari mana aja gitu, dari YouTube pun bisa, atau bahkan dari AI sendiri tuh sekarang udah mendukung gitu, udah bisa jadi alat yang mendukung kita untuk persiapan belajar untuk mengikuti kompetisi. Dan satu lagi yang aku suka dari jawaban Nathan tadi itu, gagal itu wajar. Dan bahkan setelah gagal itu kita bisa jadi banyak belajar gitu kan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dan intinya untuk di perlombaan selanjutnya itu kan kita kan udah ada bekal nih di sebelumnya tuh kita tuh gagal kenapa sih gitu. Dan akhirnya di perlombaan selanjutnya kita perbaiki dan sesuai yang Nathan bilang tadi kita akhirnya bisa dapat title juara satu gitu kan. Untuk next question-nya kayaknya aku lempar ke Kak Sasa deh. Kak Sasa kayaknya dari tadi memendam pertanyaan nih. Iya, sumpah aku pengen banget nge-highlight tadi kata-kata Nathan kan mental seorang juara ya. Sedangkan waktu kalian awal nyoba tuh pasti ada up and down-nya dong. Ada di mana kalian gagal untuk capai posisi yang kalian mau. Itu cara bangun build mental kelompoknya kayak gimana sih, Tan? Karena kan pasti ada kalian lagi kayak down gitu. Itu cara bikin teman-teman jadi semangat lagi tuh kayak gimana? Aku pengen tahu. Oke, jadi ya betul ya. Jadi kayak waktu kita kalah itu meskipun finalis ya, tapi kayak kalah itu kayak kecewa banget gitu ya. Kayak wah, aku nggak menang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kayak ya aku berusaha untuk meyakinkan timku ya, kayak yaudah ini nggak apa-apa. Ini kan memang kita juga baru pertama kali ya. Kalah itu wajar lah. Kan kita udah, kalau dengan cara kayak gini kan kita udah lihat presentasi dari tim-tim yang lainnya kayak gimana, nanti polanya kan udah terbentuk gini. Nah kalau dari sini kan berarti nanti kita bisa coba gitu loh, coba bagaimana kita bisa mengimprove lagi sehingga nanti hasilnya itu juga lebih baik lagi gitu. Nah akhirnya ya tetap mereka kayak ngedown gitu sih, tapi habis itu kayak aku nawarin ada lomba lain nih, aku ada lomba nih, ada lomba lain nih, ayo gas gak gitu ya, aku tanya ya. Habis itu mereka kayak mikir-mikir dulu, diskusi dulu gitu ya. Habis itu akhirnya oke lah, gas lah gitu. Nah di saat itu pun ya aku juga berusaha untuk meyakinkan mereka gitu. Udah nggak apa-apa, coba aja. Ini kan kayak ini peluang gitu loh, daripada kalian jadi mahasiswa tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak ada prestasi apa itu kan kayak rugi banget gitu loh. Udah mending apa? Mendingan dicoba aja dulu, hitung-hitung nanti kalau menang kan dapat duit gitu. Habis itu kalau misalnya kita menang kan juga dapat apa, reward mahasiswa gitu kan, lumayan gitu loh. Nah akhirnya oke lah gitu. Jadi kalau untuk membangun keterpurukan gitu ya, supaya dari keadaan yang terpuruk kita bisa bangkit, itu ya memang harus ada triggernya dulu sih, kayak apa, diiming-imingi kayak uang juara gitu-gitu lah ya. Ya namanya manusia ya wajar ya, kita memang butuh uang gitu ya, apalagi kan anak kos ya, kalau di Brawijaya itu kan banyak yang ngekos gitu ya. Nah akhirnya itu kayak oke lah gitu, gas gitu. Dan akhirnya pada saat pada saat presentasi berikutnya ya, pas pada saat presentasi berikutnya itu kita juga mempertimbangkan betul gimana cara mempresentasikannya nanti, bagaimana intonasi dari bicaranya nanti, dan bagaimana cara kita menyusun kata-katanya itu supaya nggak ribet gitu ya. Nah, dari situ akhirnya
jalan lah gitu, dan akhirnya berhasil gitu ya, akhirnya juara satu gitu. Jadi memang penting kayak supaya kita dari down menjadi up itu memang harus ada triggernya dulu, harus ada yang bikin kita mau untuk bangkit gitu. Nggak bisa memang kalau dalam keadaan yang kita habis down gitu itu memang agak susah buat naik, tapi ya apakah kita akan down terus gitu ya, kan enggak ya, kita harus tetap berjuang sampai akhir gitu ya, sampai akhirnya dapat juara gitu. Kalau dapat juara gini kan ya yang bangga bukan kita aja, tapi dari teman-teman juga bangga, universitas bangga, orang tua bangga, semua bangga gitu sih ya. Oke, bener ya. Apalagi kalian waktu down itu yang bikin semangatnya laginya reward ya. Ada uang, terus juga ada apa tadi reward mahasiswa. Reward mahasiswa tuh apa sih, Teh? Kalau boleh tahu. Ya kalau luar mahasiswa tuh kayak, jadi kalau misal menang gitu dapat uang gitu dari kampus gitu. Oh, ya Allah. Enak banget ya. Pantesan kalian semangat banget. Oke nih. Kalau Kak Reksa tanggapannya gimana kira-kira? Oke. Jujur emang istilahnya imbalan tuh bikin semangat ya gak sih Sa? Hmm. Ya siapa sih yang nggak senang kalau misalkan dapat reward gitu, rewardnya segala macam, yang penting kan kayak itu tuh bentuk apresiasi dari orang-orang ataupun dari universitas terhadap hasil kerja keras kita gitu kan. Itu siapa sih yang nggak senang kalau misalkan dapat reward gitu. Bener Oke, banget. aku juga penasaran nih sorry, aku juga penasaran nih Nathan. Kamu kan ada rencana untuk mewakili kampus kamu nih ya, Universitas Brawijaya, untuk menuju kompetisi Mapres tingkat nasional nih. Nah, itu ada nggak sih Tan yang kamu persiapkan secara khusus gitu sebelum mewakili Universitas Brawijaya menuju kompetisi Mapres tingkat nasional nih? Oke, kalau itu sih kayak ya lebih baik kita berfokus dulu ke diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita nanti bisa untuk mampu ya, gimana nanti kita itu kayak apa ya? Sebenarnya kayak kalau ngikut suatu kompetisi itu ya harus siap dulu secara mentalnya gitu ya, harus benar-benar siap, apalagi nanti kan kayak terbentur dengan jadwal gitu kan, ya repot ya. Nah, jadi mending kayak kalau semisal mau ikut lomba gitu itu mending kita fokus ke diri kita sendiri dulu, apakah kita sanggup atau enggak meyakinkan diri sendiri gitu. Nah, dari situ habis itu kita bisa berlatih gitu, bisa belajar kira-kira nanti ilmunya yang perlu untuk ikut lombanya itu apa aja gitu. Nah, dari situ kalau semisal udah siap, nah baru baru bisa apa? Ini kayak membagi waktu ya. Membagi waktu itu penting juga, karena kalau waktunya nggak dibagi dengan baik itu kayak jangan, jadi kayak kalau misalnya kita kuliah, ya memang tujuan kita yang utama itu ya menjadi sarjana ya. Kalau misalnya kita berbicara S1, ya berarti memang kita tujuannya menjadi sarjana. Ya dimana di sini berarti akademik kita itu tetap harus jadi yang nomor satu gitu. Jangan sampai gara-gara ikut lomba mewakili kampus, akhirnya akademik kita menurun gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, dari sini ya yaitu gimana caranya kita bisa membagi waktu. Nah, caranya kita membagi waktu ini juga untuk masa-masa kayak libur sekarang ini ya kita harus belajar nanti kira-kira yang di semester depannya itu apa aja sih gitu. Nah, jadi pas belajar nanti pada saat perkuliahan itu nggak terlalu berat gitu. Otomatis waktunya ini lebih apa ya? Lebih dapat dipergunakan lebih maksimal gitu sih kalau dari aku. Hmm. Oke, setuju banget sama yang Nathan bilang tadi. Fokus terhadap diri sendiri dulu yang penting ya. Kita lebih kenal diri sendiri tuh kayak gimana gitu. Dan juga tentunya persiapan mental nih. Persiapan mental ke depannya tuh intinya harus gimana sih ke depannya itu gitu. Dan apakah kita sanggup, apakah kita layak gitu. Kalau kita misalkan masih mikir, aduh sanggup gak sanggup nih gitu. Mungkin kita harus cari alasan kali ya untuk yakinin bahwa diri kita itu sanggup untuk ikutin kompetisi itu gitu kan. Mungkin selain itu juga persiapan materi untuk kedepannya tuh kayak gimana, dan time managementnya juga perlu banget diatur nggak sih Tan? Iya, betul betul. Nah, oh, oh iya, yang tadi Nathan bilang juga akademik itu tentunya nggak boleh ditinggalin ya Tan ya, karena tujuan kuliah itu kan kita tentunya jadi mendapat gelar sarjana gitu.
Intinya ya nggak boleh lalai, jangan karena kita ikut lomba ini gitu, akademis kita jadi lalai. Nah itu nggak boleh banget kan ya, nggak boleh juga IPIPS kita kayak gitu. Lalu eh, intinya dari yang aku dapat sih semuanya harus diatur secara matang ya Tan ya, nggak boleh lalai dan persiapannya pun harus dipikirkan dengan baik-baik. Ya, Kalau betul. Sasa sendiri ada tanggapan nggak ya buat eh, tanggapan Nathan tadi? Ih, aku malah adanya pertanyaan, sumpah aku excited banget. Karena tadi kan penjelasan Nathan tuh tentang persiapan diri dalam mewakili kampus di bidang kompetisi kan ya. Aku pengen tahu nih apa yang pertama kali ngedorong Nathan, yang ngeberaniin Nathan buat ikut kompetisi-kompetisi ini semua. Karena kan pasti untuk ikut tuh perlu mental yang kuat gitu kan. Aku pengen tahu first motive-nya Nathan tuh karena apa. Oke, jadi yang pertama itu kenapa bisa berani untuk ikut kompetisi itu ya dari kayak akademik sehari-hari sih. Kalau semisal kita ngelihat dari akademinya, oh bagus itu, akhirnya kita kan otomatis kayak pede dong buat ikut satu kompetisi gitu ya. Ya kalau jujur ya dulu itu waktu mungkin SD, SMP itu kayak sebenarnya aku itu nggak ada apa-apanya gitu loh, nggak kayak nilai ya rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata gitu ya. Nah, habis itu seiring berjalannya waktu itu tadi, seiring dengan proses kayak gitu ya. Nah, di situ kayak mulailah berkembang kayak masa sih aku mau kayak gini terus gitu. Nah, akhirnya kan belajar, belajar, belajar dan akhirnya waktu pada saat SMA itu ya meningkat ya kayak oh nilainya udah bagus-bagus gini ya jadi ranking satu gini gini gini. Nah, akhirnya dari situlah kayak baru berani untuk ikut satu kompetisi gitu. Jadi sebenarnya aku baru aktif ikut kompetisi itu baru waktu SMA. Sebelum-sebelumnya itu nggak pernah Hmm. gitu. Jadi dari SMA terus berlanjut ke kuliah ini ikut kompetisi-kompetisi gitu. Wah, sumpah keren banget. Berarti aku nangkapnya tuh Nathan ngaku ini untuk self development gak sih? Self improvement yang awalnya SD nilainya kurang, terus habis itu pas SMA tuh mulai ikut banyak kompetisi untuk akademik berarti kan? Ya, betul. Wah, gila keren banget. Nah, tadi tuh mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir dari episode figuratif kita kali ini. Nah, makasih banget udah mau berbagi tips and trik, saran, dan juga pandangan kamu tentang kompetisi-kompetisi yang pernah kamu ikutin. Ya, terima kasih kembali. Oke, Oke, semoga untuk itu, oke, Sasa bisa dilanjut. Enggak sih, aku cuma mau berharap sedikit. Semoga apa yang udah disampaikan sama Nathan ini bisa jadi motivasi buat IF Tips dan teman-teman lainnya yang udah nonton episode figuratif kita kali ini. Oke, sekian episode figuratif kita kali ini bersama Nathan, selaku mahasiswa berprestasi dari S1 Informatika Universitas Brawijaya. Terima kasih juga untuk teman-teman IFPIPS yang udah nyimak perbincangan kita dari tadi nih. Semoga kalian juga bisa dapat manfaat dan terinspirasi dari kisah-kisahnya Nathan tadi. Nah, Amin. untuk itu, kalau misalkan ada kritik dan saran, boleh dong langsung kalian kirimkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan follow IG Himai Telkom University. Yuhu. Buat teman-teman juga jangan lupa stay safe dan juga stay healthy ya. Jangan lupa nonton episode figuratif kita yang selanjutnya. Stay healthy buat Nathan juga sama Rexel. Aku Sasha dan Rexel pamit undur diri dulu ya. Dadah. Dadah. Terima kasih. Dadah teman-teman IFPIPS. Terima kasih Nathan. Ya, Kasih itu Nathan. tadi.